tinggalan Nabi Ibrahim. Dalam sejarahnya kan ya, kiblat itu pertama kan Ka'bah, Masjidil Haram. Manten-manten ketika zaman Bani Israil, ini pun zaman periode sebelum Islam, pindah mana begini setelah menghadap kiblatnya di Masjidil Haram atau Ka'bah, pindah kiblatnya ke Masjidil Aqsa. Kemudian ketika masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, awal-awalnya kan masih ikut kiblat yang Masjidil Aqsa. Kenapa? Tujuannya ketut ini ben podo karo karepe wong Yahudi dan Nasrani bahwa ajaran yang dibawa Kanjeng Nabi ini ajarannya podo dengan mereka. Makanya awal-awal Islam itu kiblatnya Masjidil Aqsa. Tapi ternyata apa? Dengan Kanjeng Nabi yang ajaran Islam madhepe teng Masjidil Aqsa, mereka malah bukan kok kemudian menyadari oh iya tibake padha ajarane pangerane padha mung sing gawa ajarane kok sing tak padha, bukan seperti itu. Ternyata malah mereka besar kepala loh. Ternyata sing bener kiblat itu kan nutone kon malah melok aku. Lah saiki awak melok awakmu lho, kiblat awak aku kok malah aku kon melok awakmu. Iku wong Bani Israil. Akhirnya ketika di tengah-tengah sholat zuhur angsal 2 rakaat, Gusti Allah memerintahkan untuk menghadapkan kiblatnya ke arah Masjidil Haram. Jadi sing akal di Masjidil Haram pindah ke Masjidil Aqsa, anu kembali ke Masjidil Haram. Fawal liwat jaka satral Masjidil Haram. Sholat zuhur sing 2 rakaat madhep teng Masjidil Aqsa, sing 2 rakaat madhep teng Masjidil Haram. Makanya masjid sing dipanggon di sholat Kanjeng Nabi sholat zuhur niku jenenge Masjid Qiblatain, masjid 2 kiblat. Jadi ngukur-ukuran dari mari madhep wetan madhep kulon. Ini jenenge Masjid Qiblatain. Kiblatnya ten loro. Karena di masjid itulah pada saat mengerjakan sholat zuhur asale kiblat terjadi Masjidil Aqsa, kemudian beralih ke Masjidil Haram, diturunkan perintah itu fawal liwat jaka satrul Masjidil Haram. Jadi memang Bani Israil itu aneh karena jadi wong Yahudi, wong Nasrani itu ibarat wis dipundi sembarang kali. Tapi ya pada kaknya. Maksudnya hanya yang kena itu hanya beberapa dan para petinggi-petingginya itu boleh alasan semacam. Nah, termasuk upaya agar orang Yahudi dan Nasrani itu mau menerima terhadap ajaran agama Islam adalah Gusti Allah memberikan wahyu terkait Kanjeng Nabi Muhammad mengeksplorasi sejarah tentang Nabi Ibrahim. Cara kasarnya ngeten sampean-sampean kan ngakune kan kok punjul ajaran Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim kan putusane Gusti Allah. Wis saiki tak critakno sapa iku Nabi Ibrahim. Untuk apa? Supaya mereka oh ternyata ajaran sing digawa Kanjeng Nabi Muhammad iya padha punjene ning Nabi. Niku tujuannya. Sing duwe ajaran sami Gusti Allah, sing disembah sami Gusti Allah, sing beda mung sing gawa ajaran. Nek Yahudi sing gawa ajaran Nabi Musa, nek Nasrani sing gawa ajaran Nabi Isa, nek agama Islam sing gawa ajaran Nabi Muhammad. Sing duwe ajaran sapa? Gusti Allah. Karepe ngono. Tapi ternyata ono alasan ono. Nah, termasuk ini ayat ini
Ibrahim berkata kepada ayahnya yang bernama Azar. Ngeten-ngeten iki kan Kanjeng Nabi itu bukan orang yang terdidik. Bukan orang yang asalnya pinter, tapi Kanjeng Nabi itu ummi. Tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Makanya tidak bisa membaca dan tidak bisa menulisnya Rasulullah itu hakikatnya adalah mukjizat. Kenapa? Karena untuk menopang Al-Quran. Dari moro-moro Kanjeng Nabi cerita, apa yang Nabi Ibrahim jenenge Azhar takoki. Kok sapa sampean ngerti? Aku maca, aku pinter kok. Lah kan ngoten to. Wong aku iki ahli maca buku, ya kan. Kutu buku, pamane ngoten to. Tapi Kanjeng Nabi itu tidak bisa membaca, tidak bisa menulis, yang menunjukkan bahwa semua apa yang ada pada diri Rasulullah adalah wahyu dari Allah. Sampai Kanjeng Nabi juga mengatakan, ini asal wahyu itu katakan pada saat Nabi Ibrahim berkata kepada ayah yang bernama Azar, apakah kamu membuat berhala-berhala ini sebagai sesembahan, sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata. Nabi Muhammad menceritakan tentang dialog antara Nabi Ibrahim dengan ayahnya, yang pada saat itu, pada saat Kanjeng Nabi menceritakan ini, itu banyak di antara orang Yahudi dan orang Nasrani sudah tidak mengenal tentang Nabi Ibrahim. Jadi ngaku netok ajaran Nabi Ibrahim. Tapi ketika ditanya Nabi Ibrahim itu siapa, mereka banyak yang tidak mengetahui. Kenapa? Karena orang Yahudi dan orang Nasrani pada saat itu cara ajarannya habis bergeser. Ajaran Nabi Musa dari zaman Kanjeng Nabi dengan Nabi Musa dengan Nabi Isa ribuan tahun, Nabi Isa dengan Nabi Muhammad ribuan tahun. Yang pada saat itu ajaran Taurat bergeser, ajaran Injil bergeser. Nopo malih para ajaran Injil dan pengikutnya itu kan sing gede-gede kan Nabi Isa alaihi salam. Jadi sosok tentang Nabi Ibrahim hilang, tapi ngakune sebagai penerus ajarannya Nabi Ibrahim. Makanya diceritakan kalau Kanjeng Nabi. Dan tidak hanya itu, wa kadzalika lan kelawan koyo mengkono mazukir nuri ningali sapa ingsun Ibrahim ing Nabi Ibrahim malakutas samawati kratone pira-pira langit wal ardi lan bumi waliyakun lan supaya ana sapa Nabi Ibrahim iku minal mukminin saking pira-pira kang yakinaken kabeh. Dan demikian pula diceritakan, diwahyukan, disuruh untuk menceritakan kepada orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani bahwa Allah sebagai Tuhan yang diyakini oleh orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani juga tahu bahwa Nabi Ibrahim ini diperlihatkan oleh Allah malakutas samawati wal ardh. Nabi Ibrahim itu adalah nabi yang oleh Allah tidak hanya sekedar memiliki keilmuan di bidang hal yang sifatnya duniawi, tapi juga malakutis samawati wal ardh. Jangkauan pengetahuan Nabi Ibrahim itu tidak hanya bumi tapi juga kerajaan langit. Waliyakuna minal mukminin, dan supaya Nabi Ibrahim itu tergolong orang-orang yang yakin dan bisa meyakinkan kepada orang lain. Ini kan sebuah kesimpulan. Jadi mantun menceritakan tentang sosoknya Nabi Ibrahim, dialog dengan ayahnya, kemudian Nabi Ibrahim itu adalah sosok orang yang diberi oleh Allah kemampuan untuk memahami atau mengetahui kerajaan dunia dan kerajaan langit. Supaya apa? Supaya yakin. Nek wis yakin,
iso meyakinkan orang lain. Jadi cara gambaran konkret ini luar biasa, dan itu tidak mungkin disampaikan oleh Kanjeng Nabi nek Kanjeng Nabi mboten asal wahyu. Karena pada saat itu nggak ada, termasuk ini yang menyimpulkan Nabi Ibrahim mengetahui kerajaan bumi dan kerajaan langit. Roto-roto ngerti ini yang Nabi Ibrahim bangun Ka'bah, gitu, diwangi anaknya, falamma mongko ing dalem nalikane, falamma janna mongko ing dalem nalikane peteng, alaihi ing atase Nabi Ibrahim, apa alaihi wengi, ro'a mongko ningali sapa Nabi Ibrahim, kaukaban ing lintang. Qala nuli dawuh sapa Nabi Ibrahim, hada rabbi, ing dawuh hada rabbi, hada utawi ikhlas kaukab iku rabbi pengiran ingsun. Falama afala mongko ing dalem nalikane surup apa lintang, qala nuli ngendika sapa Nabi Ibrahim, la uhibbul afilin, ing dawuh la uhibbul afilin, la uhibbu ora demen sapa ingsun al afilina ingkang surup. Di antara bukti Nabi Ibrahim mengetahui kerajaan bumi dan kerajaan langit adalah saat Nabi Ibrahim mencari keyakinan tadi. Pada suatu malam itu beranjak gelap, muncullah sinar, yang sinar itu keluar dari bintang. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, hada rabbi, oh ini bagi Tuhan. Kenapa? Karena di saat yang paling gelap ternyata dia mengeluarkan cahaya. Ini kan sudah merupakan ilmu tarafnya yang tinggi sebenarnya, secara logika, secara nalar. Manusia itu kan mencari Tuhan, itu berarti Tuhan itu adalah sesuatu yang tidak sama dengan yang lain. Kan ngerti logikanya. Nah pada saat itu ketika yang lain nyembah berhala, Nabi Ibrahim kan mikir lagi, masa pengiran? Lu kan lucu, orang yang pengiran sing gawe malah sing nyembah. Kan ngerti? Mereka apa? Bapak Nabi Ibrahim sendiri azan itu tukang gawe berhala, lalu bapakku tukang gawe pengiran. Ya terus bapakku sapa? Terus pengirane bapakku sapa? Kan betul ketemu. Karena sing jelenge pengiran pun mesti sing beda. Makanya tidak sama dengan yang lain. Nah itu makanya mulai pencarian, tapi corong boleh ilmu tentunya gak ketemu. Tentunya ora ketemu jawaban. Pangeranku sapa boleh iya. Minal mungkin niku supaya yakin, kalau wis yakin bisa meyakinkan kepada orang lain. Goleki. Nah, pada saat malam kabeh peteng dedet. Ternyata muncul satu cahaya. Disitulah ketemu cara logika. Ini peteng, kabeh peteng. Ono muncul situ tok gak padha karo liyane. Wah, iki kira-kira pengira. Ngene. Tapi ternyata apa? Falamma afala, ketika bintang itu mulai redup, gitu, mulai gak metu cahayane, qala la uhibbul afilin. Oh, berarti untuk pangeran, mosok pangeran ilang. Wong mang jelas saiki ilang, lalu pas ilang terus ya apa terus? Nah, aku gak seneng sing ilang. Aku gak seneng sing ilang. Duduk ini duduk pangeran. Ini duduk pangeran.
falamma ra'a mongko ing dalem nalikane mirsani sapa Nabi Ibrahim al-qamara ing rembulan bazighon hale muncul kala nuli ngendika sapa Nabi Ibrahim hadza rabbi indahu hadza utawi ikhlas rembulan iku rabbi pangeran ingsun falamma afala mongko ing dalem nalikane surut apa rembulan kala nuli ngendika sapa Nabi Ibrahim la ilam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin la ilam yahdini lamun ora nuduhaken ing ingsun sapa rabbi pangeran ingsun la akunanna mongko yektene bakal ana sapa ingsun iku minal qawmi saking kaum adhalina kang padha sasar kabeh mantun bulane rembulan tiba-tiba muncul maneh bulan dengan cahayanya lebih besar daripada bintang. Oh iki berarti kira-kira pengiran. Wong mau wis cilik terus pingsan. Nah iki ana muncul maneh luwe gede. Ternyata apa? Ternyata suwe-suwe hilang. Bulan ini hilang. Dengan datangnya pagi ini kan bulan hilang, dengan datangnya fajar hilang. Ketika hilang Nabi Ibrahim matur la ilam yahdini rabbi la akunanna minal qawmid dhalin Gusti lek jenengan boten paring pituduh teng kula mesti tersesat Gusti. Maksudnya pripun? Golek dhewe gak ketemu iku wis loro kebojo pisan. Pertama bintang dikira pangeran ternyata mingsrep. Sing kedua bulan dianggap pangeran ternyata nggih mingsrep. Niki lek kula mboten segera panjenengan paringi hidayah Gusti, kula niki bakal dadi wong sing kliru. Dadal napa bakal dadi wong sing kesasar. Mboten dangu Nabi Ibrahim munajat kados ngoten niku. Falamma ra'a mongko ing dalem nalikane mirsani sapa Nabi Ibrahim asam saking srengenge bazighatan nalika muncul kala nuli ngendika sapa Nabi Ibrahim hadza rabbi indahu hadza rabbi hadza utawi ikhlas srengenge iku rabbi pangeran ingsun hadza utawi ikhlas srengenge iku akbar kang luwih gedhe. Ketika bulan mingsrep ganti pagi lah kok moro-moro muncul srengenge hadza rabbi iki pengiran lagi baru padange tenanan mambi kan padange kan kono tok liyane sing peteng iki padange tenanan iki tur yo luwih gede hadza akbar luwih gede mantep kok Nabi Ibrahim mantep lah kok bae ngono baca sore to sore wayahe surut lah kok srengenge moro-moro mendrip ilang maneh lah srengenge ilang aduh falamma afalat mongko ing dalem nalikane surut apa srengenge kala nuli matur sapa Nabi Ibrahim ya qaumi ing pematur ya qaumi kaum ingsun ini setune ingsun iku baliun kang lebaran mimma saking barang tusyrikuna kang padha nyuwuhaken sira kabeh. Ketika srengenge pun mendelep Nabi Ibrahim dawuh malih iki kaumku wis mbuh lah aku tak melok-melok wis karo urusan pangeran iki kok dhisik aku tak goleki urung ketemu disitulah ketika Nabi Ibrahim mulai mencari jati diri pangeran jati diri Tuhan akhirnya Nabi Ibrahim ini menemukan sebuah jawaban dari yang dimaksud Nabi Ibrahim mengetahui kerajaan bumi kerajaan langit tiang itu kan nek gelem belajar kan akhirnya kan oleh ilmu nek gak gelem belajar kita oleh
itu dawakan al ilmu bita'alum, ilmu kudu belajar. Gak iro wong oleh ilmu nek gak belajar. Dari wau Nabi Ibrahim belajar kok mencari Tuhan sing keliru bolak-balik itu. Akhirnya Nabi Ibrahim itu menjadi tahu. Terus bukti menjadi tahunya Nabi Ibrahim. Inni wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ardh hanifan wa ma ana minal musyrikin. Ini setune ingsun iku wajjahtu ngedepaken sapa ingsun wajhi ing wajah ingsun lillazi maringgan fatara kang wis dadekaken kang wis nitakaken sapa alladzi as-samawati ing pira-pira langit wal ardh lan bumi hanifan ali condong wa ma'ana lan ora ana utawi ingsun iku minal musyrikina saking golongane wong musyrik kabeh. Setelah wis ketemu iki wae ketemu sing mingsrep akhirnya ketemu jawaban, berarti Tuhan itu adalah yang menciptakan semua ini, yang menciptakan sing mingsrep, yang menciptakan yang bergonta-ganti ya. Dan semuanya ini karena nggak mungkin ono sesuatu sing mingsrep nek gak ono sing mingsrep. Gak mungkin ono barang sing gonta-ganti nek gak ono sing gonta. Ya, akhirnya berarti pangeran itu yang menciptakan semua. Menciptakan bintang, menciptakan bulan, menciptakan matahari, menciptakan gelap, menciptakan siang, menciptakan manusia, menciptakan sembarang hal. Ketika ketemu itu akhirnya diambil mantap ini wajhiyah sesungguhnya aku menghadapkan wajahku. Ini bahasanya wajahku tapi sebenarnya adalah diriku, karena wajah itu adalah merupakan cerminan seseorang. Makanya ngedepno wajah itu makanya menghadapkan diri. Sami kali awake dhewe madhep kiblat itu kan sakjane sing dukur wajahe apa dodone kan begitu kan. Pokoknya itu kan menghadapkan diri. Menghadapkan diri pada siapa? Lillazi fataras samawati wal ardh. Pada zat yang menciptakan beberapa langit dan bumi. Hanifan tunduk wa ma'ana minal musyrikin dan tidaklah aku tergolong orang-orang yang menyekutukan. Nanti ketemu di jawaban. Wis sing tak sembah, sing tak dep, mong sing nyiptakno iki. Gak ono liya. Wa ma'ana minal akan tetapi otomatis kondisi Nabi Ibrahim seperti itu bertolak belakang dengan kondisi real di tengah-tengah masyarakat. Mergo napa? Masyarakatnya pada saat itu, masyarakat ini background masyarakatnya Nabi Ibrahim adalah penyembah berhala. Sing nomor loro penyembah kekuasaan. Kenapa kok kemudian istilah penyembah kekuasaan? Raja Namrud. Meskipun Namrud itu penyembah berhala, dia punya tempat khusus untuk menyembah berhala, tapi dia sendiri itu merasa sebagai Tuhan. Itu Namrud. Jadi kok ono prajurite masyarakat sing gak manut, itu langsung dihukum mati. Niku raja
dia itu merasa sebagai Tuhan, tapi dia nyembah berhala. Makanya masyarakat pada saat itu yang terjadi adalah penyembah berhala dan penyembah kekuasaan. Otomatis berbeda dengan apa yang telah ditemukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, yang diyakini oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Nah, ketika terjadi perbedaan seperti ini, apa yang terjadi selanjutnya pada Nabi Ibrahim? Kita ikuti pada episode yang akan datang. Ini sinetron tentang Nabi Ibrahim. Oke, dari sini mungkin wonten ingkang badhe tanggep kula semangat. Mboten enten? Nggih, monggo. Atur suwun. Oke, jadi kok Nabi Ibrahim ketika sudah menemukan Tuhan tadi itu, pada saat itu apakah sudah ada istilah nama Allah, terus kemudian ada perintah membangun Ka'bah dan seterusnya, ini bagaimana? Itu sebenarnya kelanjutan dari kisah ini. Ini kalau terangnya gak menarik lihat episode ini. Nggih, gak menarik. Jadi episode tetap ada temen gini namanya. Untuk selanjutnya kita ikuti episode yang akan datang, Pak. Karena itu nanti isinya episode yang akan datang. Jadi ini masih awal pencarian Nabi Ibrahim. Ada lagi? Monggo. Di sini Nabi Ibrahim itu kan masih mencari Tuhannya. Jadi tanya siapa yang mengangkat Nabi Ibrahim sebagai nabi? Nah, siapa yang mengangkat Nabi Ibrahim sebagai nabi? Ini durung diangkat dari nabi lah ya, dereng. Jadi cara jeneng itu tasik Ibrahim, jadi titel nabi dereng gitu kan. Dereng. Kok titel nabi ini tentang kisah berikutnya, tentang episode berikutnya. Dereng ini dereng nabi ya. Mantap gitu. Sabar dulu gue. Monggo kembali. Monggo. Waalaikumsalam. Apakah dalam sholat 5 waktu itu pembacaan suratnya ditentukan? Menengih. Jadi jawabannya tidak ada ketentuan, cuman memang ada yang sunnah-sunnah khusus, tapi itu bukan suatu keharusan. Menengih. Tetapi itu pemberlakuannya menjadi apa istilahnya tersendiri. Contoh misalkan dalam sholat Jumat. Sholat Jumat itu disunahkan untuk membaca surah Jumat, misalkan ya. Kemudian ada juga yang menyatakan disunahkan untuk membaca surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah, misalkan ya. Jadi itu kesunahan, bukan ketentuan. Kalau ketentuan berarti kan gak dilakoni, gak sah utawa dosa kan itu afdholiyah, luwih utama. Ketika awak dhewe salat duha, disunahkan membaca surat Wasyamsi wadduhaha kali wadduha. Ngoten niku. Tapi umum maca surat liyane iki mboten napa-napa. Itu afdholiyah, mboten keharusan. Kalau untuk salat 5 waktu ya secara khusus mboten wonten kesunahan, ya kan salat maghrib sing sunah diwaca surat napa, salat isya sing sunah diwaca napa, salat napa zuhur napa dan seterusnya mboten wonten. Tapi kalau untuk salat subuh memang ada ini surah Al-A'la dan surah Al-Ghasyiyah. Tapi itu kaitannya dengan kesunahan. Kaitannya dengan kesunahan, bukan ketentuan, bukan harus dilakukan. Terus kemudian berkaitan dengan kesunahan yang berikutnya tentang membaca surat.
Rakaat yang pertama disunahkan bacaan suratnya lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Itu juga hukumnya sunnah. Terus kemudian kesunahan berikutnya, rakaat yang pertama itu disunahkan suratnya lebih dahulu daripada surat pada rakaat yang kedua, namanya tertib. Jadi umpamane awake dhewe maca Al-Kafirun rakaat pertama, Al-Ikhlas rakaat kedua, itu ganjaran double-double. Siji oleh ganjaran rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Nomor loro oleh ganjaran rakaat yang pertama suratnya mendahului surat yang dibaca pada rakaat yang kedua. Jadi sing dilakoni siji tapi ganjarannya oleh double. Itu namanya kesunahan-kesunahan. Jadi kesunahan itu isinya kumpul. Jadi disunahkan begini, disunahkan begini, disunahkan begini, disunahkan begini. Ini bisa saja dengan melakukan satu hal mendapatkan kesunahan semuanya tadi. Jadi itu kaitannya dengan fadilah, itu kaitannya dengan keutamaan. Jadi ngelakuin itu ganjarannya lebih. Ada. Ada lagi. Cekap. Alhamdulillahirabbil alamin. Saderengipun kula akhiri iki mumpung kula panjenengan sedaya wonten salebetipun wulan Rejab, wulan Sa'ban. Niki enten makalah ingkang dawaken inna rajaba lil istighfari minad dzunub wa sya'bana li islahil qulub wa ramadhana litanwiril qulub wa lailatul qadri litaqarrub. Wulan Rejab niku wulan kanggo ngakeh-ngakehno istighfar, perbuatan dohir. Istighfar perbuatan dohir jam 10 saben. Wulan Sa'ban niki wulan kanggo islahil qulub, dandani ati. Wulan kanggo dandani ati, makanya sing atine sing akeh penyakit-penyakit, niki wulan damel dandani sak iki wulan Sa'ban didandani. Mungkin lek mlebu bulan Ramadan litan bil qulub, untuk menyinari hati. Jadi supaya hati tambah padam, Puncaknya Lailatul Qadar litaqarrub, untuk beribadah kepada Allah wis komplit, artinya wis murub. Nah, proses ini mulai dari bulan Rajab. Makanya Kanjeng Nabi ngajarno, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ini kaitannya iki. Lah Ramadan bisa kita bulan Sa'ban. Ayo batine awake dhewe iki mulai ditata. Batine awake dhewe mulai belajar. Maka nek cara guru-gurune awake dhewe iki kok ngajaraken ketika bulan Rajab ketika bulan Sa'ban ngeten iki, siji tentang nisfu Sa'bane, sing nomor loro tentang mergenane. Niku kaitane kalian masalah batin. Nggih, mugi-mugi kula jenengan sedaya kalian kekuatan kalian Allah Subhanahu wa taala saged mengevaluasi kekurangan dan kelemahan kita sehingga napa saged memperbaiki. Karena yang lebih saged mengevaluasi tidak bisa melihat kondisi dirinya, dia tidak akan bisa memperbaiki dirinya. Mergo rumangsa wis dadi wong paling apik. Mugi-mugi awake dhewe niki kalih Gusti Allah dipun paringi futuh, manahe kebuka, basira kebuka, sehingga kita bisa melihat kekurangan kita, melihat kelemahan kita, dan kita bisa memperbaikinya untuk berubah menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Mlebu bulan Ramadan awake dhewe wis siap dohiron wa batinan, dohir batin wis siap tenang untuk kedatangan bulan yang termulia. Mugi-mugi asal berkah manfaat, asal ridho sang Allah Subhanahu wa taala. Ala hadirinya Al-Fatihah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin walhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na
hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bi barakatil Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dalam semua wal amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.